Lazio pernah kalah telak 2 kali sebelumnya, yaitu dengan skor 8-1 dan juga 7-0. Dan 2 kekalahan ini mereka terima juga dari Inter teman-teman. Tetapi yang membedakan 2 pertandingan ini dilangsungkan di kandang Inter. Ini berarti Inter memang momok menakutkan bagi Lazio ya. Kekalahan telak dalam sejarah mereka, baik home maupun away, berasal dari Inter. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya, gua akan cerewetin data fakta menarik dari pertandingan yang baru saja berlangsung dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Dalam hal ini berarti dari pertandingan dominasi kita di ibu kota. Akan tetapi sebelum kita mulai cerewetin Inter hari ini, gue ingin mengajak teman-teman semua untuk membeli kalender Inter 2025. Tersedia kalender meja maupun kalender dinding ya, yang ada di belakang. Ukurannya sangat besar. Yang bikin keren dari kalender ini, terdapat jadwal lengkap pertandingan Inter di 2025 teman-teman. Itu gua kasih tanda di setiap tanggal pertandingannya. Untuk pembelian bisa dilakukan di Tokopedia maupun di Shopee ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai cerewetin Inter hari ini teman-teman. Data fakta menarik yang pertama di pertandingan lawan Lazio. Dengan tambahan 1 gol dari Nicolo Barella, berarti di musim ini sang gelandang Italia sudah mencetak 2 gol 3 assist dari 13 pertandingan. Seharusnya sih ini adalah sebuah peningkatan ya dibandingkan musim lalu. Karena ternyata torehan gol plus assist Barella di musim lalu sangat sedikit teman-teman. Dari 37 pertandingan dia cuma mengoleksi 2 gol plus 3 assist saja. Ini kalau dilihat-lihat musim terbaik Barella ada di 2021-2022 ya. Ini adalah musim perdananya Simone Inzaghi, di mana saat itu kita gagal mempertahankan Scudetto. Tetapi Barella dengan luar biasanya mencetak 3 gol 12 assist dari 36 pertandingan. Lalu kemudian musim berikutnya, musim keduanya Simone Inzaghi, saat itu kita juga gagal Scudetto tetapi berhasil masuk ke final Liga Champions. Nah ini pencapaian Barella di Serie A lumayan banget, 6 gol plus 6 assist. Sebagai pengingat saja teman-teman, Barella sudah 6 musim membela Inter. Anjir, cukup lama juga ya. Dia bergabung bersama Inter bersamaan dengan kedatangan Antonio Conte dan juga tahun perdananya Marotta. Saat itu teman-teman, kalau kita coba flashback ya, Marotta meninggalkan Juventus lalu bergabung ke Inter. Nah di Inter, Marotta langsung memborong satu paket ya, Conte beserta beberapa pemain termasuk Barella dan juga Sensi. Nah yang menarik teman-teman, ketika Marotta meninggalkan Juventus lalu kemudian bergabung ke Inter, di saat bersamaan Juventus juga membeli 3 gelandang sekaligus ya. Ada Rabiot, Emre Can dan juga Ramsey. Dan seperti yang kita ketahui lah bahwa Rabiot, Emre Can maupun Ramsey sudah tidak ada yang membela Juventus. Sedangkan Barella tetap di Inter dan semakin gokil. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik yang kedua dari pertandingan lawan Lazio. Ini teman-teman bisa lihat ya pada layar. Ini merupakan heat map posisi dari Marcus Thuram dan Lautaro Martinez sepanjang pertandingan melawan Lazio. Ini dapat kita lihat ya, bahwa kedua striker kita tersebut lebih sering berada di tengah alih-alih berada di depan, padahal posisi mereka striker. Menurut gua teman-teman, ini sedikit banyak menjelaskan ya, kenapa saat Inter pesta 6 gol ke gawang Lazio, tidak ada nama Lautaro Martinez di score sheet. Dan walaupun ada nama Marcus Thuram sebagai pencetak gol, tetapi itu pun dia adalah pencetak gol terakhir Inter di menit 90. Kalau dilihat dari posisi heat map Lautaro Martinez dan Marcus Thuram di pertandingan lawan Lazio, mereka memang tidak banyak berada di depan. Mereka lebih banyak turun jauh ke tengah ya, menarik perhatian dari back-back Lazio yang memang di pertandingan tersebut menerapkan high pressing. Jadi back-backnya bertahan sangat tinggi, mengikuti pergerakan Lautaro dan Thuram sampai dengan ke tengah lapangan. Nah hal inilah teman-teman yang membuat pemain Inter dari lini lainnya memanfaatkan celah kosong yang ditinggalkan oleh back-back Lazio. Makanya gak heran 5 gol yang dicetak oleh Inter ke gawang Lazio ini berasal dari kombinasi wingback ke wingback,
lalu kemudian ada center back ke wing back, dan begitu juga sebaliknya ya. Lalu kemudian untuk gol Barella adalah kombinasi dari gelandang ke gelandang. Tidak ada peran kombinasi striker di sini karena kedua striker tersebut sibuk memancing back-back Lazio untuk meninggalkan celah di lini belakang. Hal ini teman-teman menunjukkan bahwa Inzaghi sangat kaya akan improvisasi pergerakan para pemainnya ya di lapangan. Walaupun di atas kertas kita bermain dengan formasi yang itu-itu saja, 3-5-2. Lalu kemudian lanjut, data fakta menarik lainnya lagi dari partai lawan Lazio. Kali ini dari data Opta, mereka bilang begini teman-teman. Inter mencatatkan 6 pencetak gol berbeda di partai melawan Lazio, yaitu Calhanoglu, Di Marco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto, dan Thuram. Dan ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah pertandingan Serie A, tim tamu mampu mencetak 6 gol dari 6 pemain berbeda dalam sebuah pertandingan. Wih, gila, gokil. Inzaghi terus memecahkan rekor demi rekor ya bersama Inter. Lalu kemudian dengan 1 gol yang dicetak oleh Augusto teman-teman, ternyata ini adalah gol pertama dia sejak April 2023. Alias si ganteng yang baru saja tanam rambut ya teman-teman, sudah puasa mencetak gol di Serie A selama 598 hari. Ya semoga di pertandingan ke depan bukan cuma Carlos Augusto ya yang buka puasa golnya, tetapi juga Lautaro Martinez. Lalu kemudian data fakta menarik lainnya lagi, dengan mencetak 6 gol ke gawang Lazio, berarti sepanjang kalender 2024 Inter telah mencatat 47 gol tandang. Dan ternyata teman-teman, ini adalah rekor gol UE terbanyak di Serie A dalam 1 tahun kalender. Mantap, mantap. Lalu kemudian lanjut, data fakta menarik lainnya lagi. Berikut ini adalah pemain yang paling banyak berlari mengcover lapangan ya, menjelajah lapangan. Dan gak kaget sih, yang paling tinggi adalah kakek-kakek berusia 112 tahun teman-teman. Kakek-kakek yang menolak tua ya, Mkhitaryan berlari sejauh 12,183 kilo anjir. 12 kilo paling tinggi teman-teman. Di bawahnya Mkhitaryan ada pemain-pemain yang jauh lebih muda. Ada Thuram, Lautaro Martinez, Dumfries, dan juga Stefan de Vrij. Sejujurnya teman-teman, start Mkhitaryan di musim ini tidak baik ya. Bahkan cenderung buruk penampilan dia di awal musim. Dan akibatnya permainan Inter juga ikut-ikutan buruk. Akan tetapi perlahan tapi pasti Mkhitaryan menemukan performa terbaiknya kembali. Dan bahkan saat ini Mkhitaryan mencatatkan diri sebagai pemain yang paling banyak menjadi starter dan mengoleksi menit bermain paling banyak di Serie A bersama Inter. Dan tentu saja performa baik Mkhitaryan juga berimbas ke permainan Inter yang sekarang semakin solid saja. Harusnya ya teman-teman, pemain-pemain Inter lainnya, apalagi usianya pasti jauh lebih muda ya dibandingkan Mkhitaryan, kayak Lautaro Martinez dan juga Zielinski, sudah tidak bisa beralasan lagi tampil buruk dengan dalih kondisi fisik belum prima, kemudian masa adaptasi kurang. Gila kali, ini udah Desember bro, sudah paruh musim. Seharusnya seluruh pemain sudah berada di puncak performa mereka, sudah tidak ada lagi kata adaptasi. Lalu kemudian lanjut, data fakta menarik lainnya lagi teman-teman. Dengan kekalahan 0-6 di Olimpico, ini adalah pertama kalinya bagi Lazio teman-teman kalah setelak ini di kandang sendiri. Nah, sebelumnya Lazio memang pernah merasakan pengalaman kalah telak tetapi di kandang lawan. Lazio pernah kalah telak 2 kali sebelumnya, yaitu dengan skor 8-1 dan juga 7-0. Dan 2 kekalahan ini mereka terima juga dari Inter teman-teman. Tetapi yang membedakan 2 pertandingan ini dilangsungkan di kandang Inter. Ini berarti Inter memang momok menakutkan bagi Lazio ya. Kekalahan telak dalam sejarah mereka, baik home maupun away, berasal dari Inter. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian lanjut yang berikutnya lagi, gua mau bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Yang pertama dari Denzel Super Dumfries teman-teman. Dia ditanya oleh jurnalis ya, apakah ini adalah pertandingan terbaik Anda bersama Inter? Lalu Dumfries bilang begini, saya tidak tahu, akan tetapi mungkin ini adalah salah satunya. Tahun lalu saya mengalami cedera dan harus pulih dari cedera tersebut sehingga tidak tampil maksimal. Namun sekarang saya ingin terus tampil sebaik ini. Mantap.
Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apa pendapat Anda tentang pertandingan lawan Lazio? Kemudian Dumfries menjelaskan begini, ini adalah pertandingan yang hebat, saya sangat bangga dengan tim ini. Hasil ini merupakan pertanda baik bagi kami dan saya benar-benar senang dengan hasilnya. Saya juga sangat senang karena bisa mencetak gol. Umpan dari Bastoni sangat luar biasa. Kerjasama di antara kami menghasilkan gol-gol sepak bola yang terbaik. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apa pendapat Anda setelah menandatangani perpanjangan kontrak setelah negosiasi yang cukup panjang? Lalu kemudian Dumfries bilang begini, Inter sudah seperti keluarga bagi saya. Saya memiliki hubungan baik dengan semua orang di sini. Saya ingin tetap di sini dan kami ingin terus seperti ini. Inter selalu memiliki tempat yang istimewa di hati saya. Lalu kemudian yang berikutnya ada statement dari Hakan Çalhanoğlu. Dia bilang begini teman-teman, setelah bermain buruk di partai lawan Leverkusen, kemudian kami bereaksi dengan baik seperti hari ini. Kami bermain sebagai sebuah tim. Ini adalah pertandingan yang penting melawan tim yang kuat. Kami ingin menang dan kami sudah melakukannya. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, Anda menjadi man of the match di partai yang hebat ini. Apa pendapat Anda? Lalu kemudian Çalhanoğlu bilang begini, ini adalah penghargaan untuk tim. Kami semua bermain dengan sangat baik. Di Marco memberikan assist yang luar biasa. Barella mencetak gol yang hebat. Lalu saya juga bilang ke Thuram bahwa dia akan mencetak gol di babak kedua dan ternyata benar dia melakukannya. Lalu kemudian jurnalisnya bilang, tetapi Lautaro tidak mencetak gol di pertandingan ini. Lautaro seakan menghilang di beberapa pertandingan terakhir. Lalu kemudian Çalhanoğlu menanggapi seperti ini, itu bukanlah sebuah masalah. Dia telah membantu tim ini dalam fase bertahan dan ada pemain lainnya yang bisa mencetak gol. Dia sudah melakukan banyak hal hebat untuk Inter dan waktunya akan kembali tiba. Lalu kemudian yang terakhir ada statement dari Simone Inzaghi teman-teman, sang pelatih terbaik di dunia. Inzaghi bilang begini, kami menginginkan kemenangan ini. Ini adalah kemenangan penting dan kami bertekad untuk mendapatkannya. Kami senang, tetapi mulai besok kami akan fokus pada pertandingan lain dan kemudian ada pertandingan lainnya lagi di hari Senin nanti. Lalu kemudian jurnalisnya meminta pendapat Inzaghi tentang Stefan de Vrij. Inzaghi bilang begini, dia sedang dalam performa hebat. Dia bermain di setiap pertandingan karena Acerbi sedang cedera. Lalu kemudian jurnalisnya meminta pendapat tentang Lautaro. Inzaghi bilang begini, Lautaro juga tampil hebat. Bagi saya ini sama saja seperti dia mencetak gol. Dia juga bermain baik di partai sebelumnya ketika melawan Parma. Dia harus terus seperti ini. Beban mencetak gol memang berat, tetapi dia hanya perlu terus bekerja keras, maka gol akan tiba. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, bagaimana dengan kondisi Barella yang ditarik keluar sepertinya mengalami cedera. Lalu kemudian Inzaghi bilang begini, tampaknya itu hanya kelelahan, tidak lebih. Dia merasa tidak 100% sehingga kami menggantikannya. Dia dan dokter tim sama sekali tidak khawatir. Lalu kemudian yang terakhir teman-teman, jurnalisnya bertanya, bagaimana dengan kabar Josep Martinez yang tidak juga bermain? Lalu Inzaghi bilang begini, dia pasti akan bermain di partai melawan Udinese di Coppa Italia. Mohon maaf saya belum bisa memberinya menit bermain yang sebetulnya layak dia dapatkan karena dia telah bekerja keras. Dia adalah kiper yang hebat dan kami semua menginginkannya berada di Inter. Debut untuk Josep Martinez akan terjadi di hari Kamis nanti. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Jangan lupa dibeli kalendernya ya teman-teman, sekaligus untuk mendukung channel ini. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you.